Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Berjumpa kembali sama Ade. Pada kali ini Pak Made menanyakan soal-soal contoh gerak lurus perlu beraturan atau GLBB sesuai dengan indikator. Meliputi mengaplikasikan konsep gerak lurus perlu beraturan dalam gerak jatuh bebas, mengaplikasikan konsep gerak lurus perlu beraturan dalam gerak vertikal. Bentuk-bentuk soal ini Pak Made sajikan untuk memudahkan adik-adik mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester, akhir semester maupun ujian bentuk lain. Dengan memperhatikan bentuk-bentuk soal yang keluar, pertanyaannya akan memudahkan mempersiapkan diri nantinya dengan sebaik mungkin. Diikuti dengan latihan-latihan setelah lihat, memperhatikan contoh-contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Laras melempar bola secara vertikal. Ia melihat bola mencapai ketinggian maksimum 10 meter. Berapa kecepatan awal bola tersebut? Nah, dari data yang ada, lihat yang kanan bawah. AM 10 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Mencapai tinggi Pi sama dengan 0, ditanyakan P 0. Dari peta materi dan uraian materi untuk gerak vertikal yaitu Pi kuadrat sama dengan P 0 kuadrat min 2GH karena mencapai tinggi maksimum Pi-nya 0, 0 sama dengan P 0 kuadrat min 2GH sehingga garis terakhir P 0 sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 kali 10 yaitu 10 akar 2 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apa ada kata kunci di sana. Seperti mencapai tinggi maksimum yaitu P-nya 0. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Markus melempar bola vertikal langsung ke udara dengan kecepatan awal 35 meter per sekon. Berapa tinggi bola akan melambung dan berapa waktu kembali ke tanah? G 10 meter per sekon kuadrat. Lihat yang kanan bawah, dari data yang ada diketahui P0 35 meter per sekon, mencapai tinggi Pi-nya 0, G 10 meter per sekon kuadrat, tinggi maksimumnya berapa, T-nya berapa, kembali ke tanah. Ingat dari peta materi, rumus sebelumnya Pi kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH, mencapai tinggi Pi-nya 0, sehingga tinggi maksimumnya yaitu P0 kuadrat per 2G, masukkan angkanya, 35 kuadrat per 2 kali 10, hasilnya yaitu 61,25 meter. Ingat, mencapai titik tinggi, baris kedua dari bawah, Pi-nya 0, 0 sama dengan P0 min GT, sederhanakan T sama dengan P0 per G. Sehingga, waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah P0 per G. Untuk kembali ke tanah, 2 kali waktu untuk tinggi. Sehingga, kembali ke tanah, T sama dengan 2 kali P0 per G. Mana 2 kali 35 per 10 hasilnya 7 sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ayo tetap semangat menyimak soal berikut. Ayo adik-adik lanjutkan. Selamat menyimak soal berikut. Tetap semangat. Sebuah gambar yang tergantung 1,8 meter di atas tanah jatuh dari dinding dan menyentuh tanah. Berapa kecepatan saat akan menyentuh tanah dan berapa waktu tiba di tanah? G 10 meter per sekon kuadrat. Jawab. Dari data yang ada diketahui, lihat yang kanan bawah, H 1,8 meter, itu bebas, P0-nya sama dengan 0, G 10 meter per sekon kuadrat, ditanyakan Pi-nya berapa, T-nya berapa. Ingat, dari rumus kombinasi, Pi kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2GH, itu bebas, P0-nya 0, itulah Pi kuadrat sama dengan 2GH, sehingga Pi-nya akar 2GH, itu lihat baris ketiga, Pi sama dengan 2 akar 2 kali 10 kali 1,8, Pi akar 36 sama 6 meter per sekon. Ingat jarak bebas H sama dengan setengah GT kuadrat sehingga T-nya adalah akar 2H per G. Langsung angkanya akar 2 kali 1,8 per 10 hasilnya yaitu akar 0,36 atau T-nya adalah 0,6 sekon. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, ayo tetap semangat belajar menyimak soal-soal berikut.
Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Ayo tetap semangat. Sebuah batu dilempar ke bawah dengan kecepatan 8 meter per sekon dari ketinggian 13 meter. Berapa kecepatan batu saat sebelum menumbuk tanah dan berapa waktu tiba di tanah? Dari yang ada diketahui, pendolnya 8 meter per sekon, H 13 meter, G 10 meter per sekon kuadrat, Pi-nya berapa, T-nya berapa. Ingat, dari rumus gerak vertikal ke bawah, Pi kuadrat sama dengan pendol kuadrat plus 2GH. Masukkan angkanya 8 kuadrat plus 2 kali 10 kali 13 sama dengan 324. Sehingga Pi-nya akar 324 sama dengan 18 meter per sekon. T sama dengan Pi min pendol per G baris bawah sama dengan 18 kurang 8 per 10 sama dengan 10 per 10 1 sekon. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, terus lihat. Ayo tetap semangat belajar. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Sebuah benda dijatuhkan dari atap sebuah gedung. Seberapa cepat benda tersebut bergerak setelah 9 detik, seberapa jauh benda tersebut akan jatuh. Pastikan gedung tersebut cukup tinggi sehingga benda tersebut tidak menyentuh tanah selama waktu tersebut dan abaikan hambatan udara. Jawab, perhatikan yang biru kanan, yaitu bebas pendulnya 0, T 9 sekon, G 10 meter per sekon. D-nya berapa? Ingat, dari gerak vertikal ke bawah, Pi sama dengan P0 plus GT, sama dengan 0 plus 10,9, 10 kali 9 sama dengan 90 meter per sekon. Kecepatan rata-rata yang bawah sama dengan P0 plus Pi per 2 sama dengan 0 plus 90 per 2 sama dengan 45 meter per sekon. Sehingga jarak yang ditempuh D sama dengan kecepatan rata-rata T sama dengan 45 meter per sekon kali 9 sekon, hasilnya 405 meter. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit dengan perhatikan variasi soal, nanti memudahkan mempersiapkan diri dalam menghadapi jenis-jenis tes. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Seorang siswa mencoba menentukan tinggi air dalam sumur dengan menjatuhkan batu ke dalamnya. Jika siswa itu mendengarkan batu menyentuh air setelah 6 detik, berapa jaraknya ke permukaan air? Abaikan gesekan. Jadi yang ada P0 sama 0, T 6 sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, hanya berapa? Ingat gerak vertikal ke bawah, H sama dengan P0 T plus setengah GT kuadrat. Masuk angkanya, baris ke bawah 0 kali 6 ditambah setengah kali 10, 6 kuadrat, hasilnya 180 meter. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, ayo tetap semangat, menyimak berikut. Mari adik lanjut, menyimak soal tipe lain dari sebuah gedung yang tingginya 50 meter dilemparkan sebuah batu dengan cepatan awal 25 meter per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai batu hitung dari tanah adalah dari data yang ada diketahui H0 50 meter, P0 25 meter per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, H berapa? Ingat, karena ada tinggi awal 50, jadi H sama dengan H0 plus P0 kuadrat per 2G. Kemudian 50 meter tambah 25 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 50 meter tambah 32,25 meter, hasilnya 82,25 meter. Jadi pilihannya nomor B. Itu adik-adik tidak sulit, mari kita simak soal tipe lain. Selamat menyimak. Oke adik lanjut menyimak soal yang lain lagi. Telur jatuh dari sarangnya di pohon yang tingginya 3,2 meter. Seorang gadis yang berada 16 meter di pohon berlari untuk menangkap telur tersebut. Jika ia berhasil menangkapnya tepat sebelum telur itu menyentuh tanah, seberapa cepat ia harus berlari? Dari yang ada diketahui H 3,2 meter, D 13 meter, G 10 meter per sekon kuadrat, Pi-nya berapa? Ingat baris kedua jalur bebas, H sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga T-nya akar 2H per G. Masukkan angkanya 2 kali 3,2 per 10, yaitu hasilnya akar 0,64, sehingga hasilnya 0,8 sekon. D sama dengan Pi kali T, sehingga baris terakhir Pi sama dengan D per T sama dengan 16 per 0,8, hasilnya 20 meter per sekon. Jadi
Gadis itu harus berlari 20 meter per sekon sebelum menyentuh tanah. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Ayo kita simak soal yang terakhir. Tetap semangat. Mari adik kita simak soal yang terakhir. Ayo tetap semangat. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. G 10 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan benda saat mencapai setengah tinggi maksimum? Di sini ada kata kuncinya yaitu tinggi maksimum. Jadi data yang ada diketahui P0 30 meter per sekon, G 10 meter per sekon kuadrat, P-nya berapa? Ketiga hanya setengah tinggi maksimum. Ingat, baris kedua tinggi maksimum, HM, P0 kuadrat per 2G. Maksudnya angkanya? 30 kuadrat per 2 kali 10 hasil 45 meter. Sehingga H setengah dari tinggi maksimum, setengah kali 45 hasilnya 22,5 meter. Baris terakhir, kecepatan untuk setengah tinggi maksimum, P sama dengan akar P0 kuadrat min 2GH. Masukkan angkanya, 30 kuadrat dikurangin 2 kali 10 kali 22,5, hasilnya akar 460, yaitu 15 akar 2 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Soal-soal yang bisa saya berikan sesuai dengan indikator tentang contoh-contoh GLBB, dipercepat dan diperlambat pada gerak vertikal dan ke bawah, dan jatuh bebas. Dengan memperhatikan, melihat jenis-jenis contoh soal, dan dilengkapi dengan latihan, akan memudahkan adik-adik dalam persiapkan diri untuk menghadapi ujian tengah semester maupun ujian-ujian tipe lain. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal yang lain. Sampai jumpa.